人在此。 令牌是重要证据，自会归还。全都给我退下！ Disinilah Ibu Selir Lianji dengan perlahan menghampiri Pangeran Yanxi dan mengatakan untuk tak membuat kegaduhan di dalam istana karena saat ini dirinya sudah menjadi sang ratu yang sangat dihormati. Pangeran Yanxi mengetahui hal tersebut. Ia mengatakan yang sesungguhnya pada Ibu Selir Lianji bahwa kedatangannya di dalam istana Sukues tak lain untuk membantu Pangeran Yikong dari jeratan rencana licik petinggi Suwanta dan tetua suku pemimpi. Nah, dari sinilah kita ditunjukkan akan adegan ketika Pangeran Yanxi menyusup ke dalam istana suku es, di mana dengan tak sengaja dirinya mendengarkan perkataan para peri imut yang sedang berdiskusi untuk menemukan mata-mata pengkhianat suku es. Dari hal itulah Pangeran Yanxi menyusup ke dalam kamar Ibu Selir Lianji untuk menukar dan memanipulasi batu air mata suku Duyung yang asli agar identitas Ibu Selir Lianji sebagai pengkhianat tak dapat diungkapkan ketika upacara penobatan Pangeran Yikong dimulai. Disinilah terlihat aksi Pangeran Yanxi berhasil tanpa dicurigai oleh siapapun. Meskipun saat ini dirinya tertangkap, namun langkahnya untuk selamat dari jeratan Sukues sangat besar karena dirinya mempunyai orang dalam yang tak lain Ibu Selir Lianji dan Pangeran Yikong. Disinilah Ibu Selir Lianji sangat berterima kasih pada Pangeran Yanxi karena sudah menyelamatkan nyawanya dari jebakan tetua Xingji dan petinggi Suwanta. Sang Ibu Selir Lianji yang mengetahui bahwa batu air mata suku Duyung miliknya dibawa oleh Pangeran Yanxi, tentunya ia akan memintanya kembali. Pangeran Yanxi mengatakan padanya, jika tetap menginginkan batu tersebut maka harus membantu dirinya untuk lepas dan kabur dari dalam istana suku es. Karena merasa kesal dan tak punya rasa timbal balik, dengan seketika Ibu Selir Lianji menyiksa Pangeran Yanxi dengan tongkat sihirnya. Karena tak ingin bermain-main, Pangeran Yanxi memberitahu padanya bahwa batu air mata suku Duyung ia simpan di dalam saku bajunya. Namun Ibu Selir Lianji tak menemukan batu tersebut yang membuat ia marah kembali. Disinilah Pangeran Yanxi mengatakan kemungkinan petinggi Suwanta mengambilnya ketika dirinya sedang tak sadarkan diri. Dan benar saja terlihat petinggi Suwanta masih mencocokkan batu air mata yang ia ambil di dalam suku Pangeran Yanxi dengan milik Ibu Selir Lianji yang diberikan pada Pangeran Yikong ketika upacara penobatan sang raja. Dari sinilah dirinya menemukan tanda spiritual yang digunakan untuk membunuh para pangeran bocil di hutan kabut salju. Yang tentunya saat ini dirinya sudah mengetahui akan kebusukan Ibu Selir Lianji. Tak berselang lama Ibu Selir Lianji menghampiri petinggi Suwanta dan meminta untuk segera mengembalikan batu air mata suku Duyungnya. Karena tak bodoh dan menaruh curiga, petinggi Suwanta menanyakan pada Ibu Selir akan hubungan dirinya dengan Pangeran Yanxi karena ia menemukan batu tersebut di dalam sakunya. Terlihat Ibu Selir Lianji kebingungan untuk menjawab pertanyaan petinggi Suwanta, di mana ia hanya mengatakan bahwa Pangeran Yanxi secara diam-diam masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil batu tersebut karena sudah dipenuhi dengan kecurigaan. Petinggi Suwanta menolak untuk memberikan batu tersebut pada Ibu Selir, di mana dirinya akan menguji dan menyelidiki akan kasus pembunuhan dan pengkhianatan yang terjadi di dalam suku es. Karena tak mempunyai pilihan lain, Ibu Selir Lianji seketika menyerang petinggi Suwanta agar kedai background hitamnya tak diketahui oleh suku es. Karena kekuatan spiritual yang berbanding jauh, tentunya petinggi Suwanta dapat membalikkan keadaan. Disinilah petinggi Suwanta benar-benar yakin bahwa pengkhianat suku es tak lain Ibu Selir Lianji. Di saat terdesak dan tak bisa berbuat apa-apa, datanglah Pangeran Yikong yang seketika menyerang petinggi Suwanta dengan sihir api es miliknya. Tanpa waktu yang lama, petinggi Suwanta tewas di tangan Pangeran Yikong. Tentunya Pangeran Yikong sangat terpukul dan merasa bersalah karena membunuh orang paling terpercaya di sukunya. Disinilah sang ibu berusaha untuk menambahkan hati Pangeran Yikong dan menyuruhnya untuk segera pergi dari lokasi tersebut. Namun di waktu bersamaan datanglah para pasukan suku es yang datang di hadapan mereka. Karena tak mempunyai pilihan lain, Pangeran Yikong berusaha membuat sandiwara dan menyuruh para pasukan untuk segera menemukan penyusup dan pembunuh yang telah lolos di dalam istana. Karena tak ingin melihat sang ibu cemas, Pangeran Yikong mencoba untuk menenangkannya dan mengambil batu air mata suku Duyung di tangan petinggi Suwanta.
Di saat inilah Pangeran Ye Kang berencana suatu hal untuk menutupi atas kematian petinggi Suwanta. Dan benar saja tak berselang lama dirinya mendatangi Pangeran Yanxi di dalam sel tahanan, di mana rencana Pangeran Ye Kang yakni melepaskan Pangeran Yanxi agar dituduh sebagai pembunuh petinggi Suwanta. Namun tak berselang lama dari kepergian Pangeran Yanxi, Raja Liu Jian mengetahuinya yang seketika beradu mekanik antar keduanya. Karena tak ingin Pangeran Yanxi tertangkap kembali, Pangeran Ye Kang mengeluarkan sihir es api untuk melukai tubuhnya untuk mengecoh Raja Liu Jian. Karena terdengar suara ledakan dan meminta tolong, akhirnya Raja Liu Jian memutuskan untuk menolong Pangeran Ye Kang. Disinilah Pangeran Ye Kang memberitahu padanya bahwa dirinya usai dipukul seseorang dari suku api yang membunuh petinggi Suwanta. Pangeran Ye Kang yang tak ingin rencana sandiwaranya gagal, ia meminta Raja Liu Jian untuk membawanya ke dalam kamar peristirahatan. Tak berselang lama sang raja, Pangeran Kaso dan Xingju menghampiri Pangeran Ye Kang yang terluka. Disinilah sang raja menanyakan kronologis yang sebenarnya terjadi pada Pangeran Ye Kang. Karena tak ingin rahasianya terbongkar, Pangeran Ye Kang memberitahu sang raja bahwa petinggi Suwanta dibunuh oleh sosok misterius yang kekuatan spiritualnya sangat hebat. Ketika saat itu mereka sedang menginterogasi Pangeran Yanxi di dalam sel tahanan. Dengan jerih payah ia melawan, namun kekuatannya tak bisa mengalahkan sosok misterius tersebut. Dalam kondisi yang amat krisis, sang ibu datang menghampiri dirinya di dalam sel tahanan, yang seketika disambut dan dihajar oleh sosok misterius sampai terluka. Serta sosok misterius tersebut melepaskan Pangeran Yanxi dari sel tahanan. Karena merasa curiga, tetua Xingju menanyakan akan wajah sosok misterius pembunuh pada Pangeran Ye Kang. Ia mengatakan bahwa sosok tersebut hanyalah asap hitam yang sulit untuk dijelaskan. Terlihat mereka percaya akan ungkapan dan pembicaraan Pangeran Ye Kang saat ini. Yang tak berselang lama, Putri Choya dan penjaga Piang Feng menghampiri mereka. Disinilah ia melapor bahwa ia tak menemukan jejak apapun di dalam istana. Karena tak ingin diremehkan, Pangeran Ye Kang menyuruh mereka untuk melacak di segala tempat untuk menangkap kembali Pangeran Yanxi. Tak berselang lama, Pangeran Ye Kang menemui sang ibu di dalam kamar peristirahatan. Disinilah ia menanyakan suatu hal yang diucapkan oleh petinggi Suwanta sebelum ia mati, di mana ia mengatakan bahwa ibu Selir Lianji ialah pengkhianat suku es. Karena tak bisa mengelak dari pertanyaan Pangeran Ye Kang, dengan rasa tak mempunyai beban, ibu Selir Lianji mengakui bahwa ia adalah pengkhianat suku es yang membunuh semua pangeran dan putri suku es ketika terjadi peperangan dengan suku api, serta membunuh semua bocil suku es yang berada di dalam hutan kabut salju untuk ia ambil darahnya demi merawat inti es dengan sempurna. Tentunya sang pangeran sangat syok mendengarkan ungkapan sang ibu dan dianggap gila akan kekuasaan. Disinilah sang ibu Selir mendoktrin Pangeran Ye Kang karena dirinya tak ingin dianggap remeh di dalam istana suku es. Sebab itulah dirinya melakukan segala macam cara agar bisa menduduki posisi tertinggi di dalam istana suku es, serta menyuruh Pangeran Ye Kang untuk menyingkirkan semua orang yang menghalangi segala langkahnya. Pangeran Ye Kang seketika tertawa mendengarkan perintah sang ibu. Dengan merasakan akan kondisi yang ia alami saat ini, disinilah Pangeran Ye Kang dengan sengaja menunjukkan mata sebelah kirinya pada sang ibu agar memberikan jawaban siapa ayah kandung dirinya yang sebenarnya. Namun, sang ibu tetap tak memberitahu pada Pangeran Ye Kang karena hal tersebut tak dianggap begitu penting, di mana yang terpenting saat ini usahanya untuk menjadikan Pangeran Ye Kang raja penguasa alam telah berhasil. Di tempat lain, ternyata tetua Xingju sangat sedih dikarenakan dari ketujuh petinggi istana hanya tersisa dirinya seorang diri. Sebab itulah ia akan bekerja keras untuk menemukan dan mengungkap si pengkhianat dan si pembunuh di dalam istana suku es. Di waktu bersamaan sang raja menghampiri tetua Xingju. Disinilah ia merasakan bahwa ada suatu hal rahasia yang sengaja disembunyikan oleh Pangeran Ye Kang. Tetua Xingju merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh sang raja. Ia juga memberitahu pada sang raja bahwa kemarin malam dirinya tak sengaja melihat Pangeran Ye Kang menggunakan sihir spiritual suku api dengan sangat lihai. Sang raja yang mendengarkan akan hal tersebut tentunya sangat terkejut dan menganggap bahwa itu sangat mustahil baginya. Karena tak ingin dugaannya meleset, sang raja memerintahkan tetua Xingju untuk melakukan pengecekan jasad petinggi Suwanta agar bisa menemukan sebuah petunjuk di dalamnya. Dan benar saja karena penasaran, tetua Xingju mengeluarkan sihirnya untuk mendeteksi sihir spiritual yang digunakan untuk menyerang petinggi Suwanta. Dari sinilah ia melihat dan menemukan sihir spiritual suku api yang masih tertinggal di genggaman tangan petinggi Suwanta.
Hingga keesokan harinya, terlihat Pangeran Yikong resmi menggantikan posisi kedudukan sang raja dengan memakai mahkota dan duduk santai di kursi singgasana. Di saat inilah suku es tunduk dan patuh atas segala perintah yang ia berikan karena tak ingin adanya penyusup lagi di dalam istana suku es. Raja Yikong memerintahkan Putri Choya dan penjaga Piang Feng dan Raja Liu Jian untuk berjaga ketat dan membalaskan dendam atas kematian para petinggi istana. Karena keberanian dirinya mengusir suku api di dalam istana Bila Es, Raja Yikong memberikan sebuah kebebasan dan penghargaan pada Pangeran Kazuo, yakni untuk melaksanakan pernikahan dengan penjaga bumi leluhur atas izinnya secepat mungkin, dan menyuruh pendekar Luna untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tentunya Putri Du Yonglang sangat terpukul mendengarkan akan hal tersebut yang terus-terusan tersakiti akan cinta dan sebuah harapan. Tak berselang lama, penjaga bumi leluhur menghampiri sang raja dan ratu di dalam istana. Di sela ia mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan cara untuk mengeluarkan roh pedang pelahap dewa yang bersemayam di dalam tubuh Pangeran Kazuo. Sebab itulah ia meminta izin pada sang raja untuk membawa Pangeran Kazuo di sebuah gua untuk memulai ritual pemusnahan roh pedang pelahap dewa malam hari. Tentunya hal tersebut sangat disetujui oleh sang raja dan ratu dan sangat menaruh harap pada leluhur akan kesembuhan Pangeran Kazuo. Sebelum malam tiba, penjaga bumi leluhur memberitahu pada Pangeran Kazuo untuk tak usah lagi terlalu mengkhawatirkan dirinya, karena saat ini ia akan berusaha sekuat dan semaksimal mungkin mengeluarkan roh pedang yang sudah sangat lama bersemayam di dalam tubuh. Tak berselang lama, tibalah Pangeran Kazuo di dalam hutan kabut salju dekat gua yang dimaksud Liluo. Karena tak sesuai kesepakatan awal, penjaga bumi leluhur sangat kesal karena Pangeran Kazuo membawa Pangeran Huangtou dan yang lainnya di tempat tersebut, di mana ia sengaja membawa mereka untuk berjaga-jaga ketika ada suatu hal yang tak diinginkan terjadi. Karena tak memiliki waktu yang banyak, penjaga bumi leluhur memerintahkan mereka untuk tetap menunggu di luar gua sampai ritual pemusnahan roh pedang pelahap dewa selesai. Sesampainya di dalam, penjaga bumi leluhur menutup mata Pangeran Kazuo agar tak melihat apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya, di mana ia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Pangeran Kazuo. Dengan perlahan Liluo mulai melangkahkan kakinya sambil sedih untuk memulai ritual tersebut, di mana ia tak bisa menjamin bahwa nyawanya bisa selamat. Namun yang terpenting, dirinya bisa menyelesaikan misinya untuk membantu menyembuhkan Pangeran Kazuo. Di saat inilah ritual pemusnahan roh pedang pelahap dewa pun dimulai. Dengan usaha dan tekad yang keras, akhirnya penjaga bumi leluhur dapat memusnahkan roh pedang pelahap dewa di dalam tubuh Pangeran Kazuo. Karena mendengarkan teriakan dan jeritan yang amat kuat, Du Yonglang dan yang lainnya memutuskan untuk masuk ke dalam gua tersebut. Di sana mereka hanya menemukan Pangeran Kazuo yang sudah tergeletak lemas. Karena merasa khawatir, Pangeran Huangtou mengecek kondisi Pangeran Kazuo. Dan benar saja, Pangeran Huangtou mengatakan pada Du Yonglang dan Pendekar Luna bahwa saat ini roh pedang yang berada di dalam tubuh Pangeran Kazuo sudah menghilang.